Salatullah, salamullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Allahumma ya muallima Adam allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna rabbana zidna ilman nafi'an. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tanggal 27. Dan sering saya jelaskan bahwa ada di antara para sahabat yang bersumpah bahwa tanggal 27 itu malam Lailatul Qadar. Di antaranya adalah pakar Quran di zaman Nabi SAW, Ubay ibn Ka'ab. Kemudian dikuatkan oleh pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum dan juga Umar serta Muawiyah bin Abi Sufyan dan beberapa deretan ulama tabi'in. Mereka menguatkan bahwa Lailatul Qadar itu ada di tanggal 27. Meski demikian, pendapat yang kuat wallahu alam bahwa malam Lailatul Qadar itu bisa berpindah-pindah dari satu tanggal ganjil ke tanggal berikutnya, sebagaimana dinyatakan Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Tetapi siapa yang tahu bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar? Kita juga tidak tahu. Tetapi yang jelas bahwa ada hadis Nabi SAW yang mengatakan taharrau Lailatul Qadar fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di tanggal-tanggal ganjil, di 10 malam terakhir. Dan sering saya ulang-ulang bahwa amalan yang paling banyak dikerjakan oleh salafun saleh ketika bertepatan 10 akhir Ramadan, terutama tanggal-tanggal ganjil, adalah berdoa. Itulah yang disyaratkan dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ketika dia bertanya kepada Nabi SAW, in adraktu Lailatul Qadri famada asna. Kalau aku mendapati malam Lailatul Qadar, kira-kira apa yang harus aku lakukan wahai Rasul? Nabi SAW tidak mengatakan perbanyak salat. Nabi SAW tidak mengatakan perbanyak membaca Al-Quran atau ibadah-ibadah yang lainnya. Walaupun demikian, ibadah-ibadah itu juga penting untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, quli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakan wahai Aisyah, doa ini, perbanyak doa ini di malam-malam ganjil itu. Mungkin di sela-sela antum lelah membaca Quran, di sela-sela antum sudah lelah berzikir, maka teruslah berdoa, Allahumma ya Allah, innaka afuwun karim, engkau zat yang maha pemaaf lagi maha mulia, tuhibbul afwa, dan kau suka kepada orang yang memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah dosa-dosaku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bicara sedikit soal doa. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa apapun. Karena di sini menggunakan nakirah, bida'watin, artinya mencakup khairat dunia wal akhir. Baik kita meminta kebaikan dunia kita ataupun akhirat kita. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa apapun dengan syarat dua. Jangan ada kandungan dalam doa itu meminta hal-hal yang berbau dosa. Pamannya, kita mendoakan saudara kita supaya hancur, supaya celaka, atau doa-doa yang mengandung dosa di dalamnya, ataupun
doa yang mengandung padanya qati'atur rahim, memutus silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan 3 perkara atau salah satu dari 3 perkara. Apa itu? Imma an tu'ajjila lahu da'watuhu fid dunya, wa imma an yuddakharaha lahu fil akhirah, wa imma an yusrifa anhu minas su'i mithlaha. Kata Nabi SAW yang pertama, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala segerakan ijabahnya. Ketika kita berdoa, mungkin sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tiba-tiba dikabulkan pula doa itu. Atau yang kedua, boleh jadi Allah tidak mengabulkan doa itu. Umpamanya kita punya anak sedang sakit, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah sembuhkan anak saya, tapi makin parah pula anak itu. Apakah kita katakan doa kita tidak ada manfaat? Tidak. Ada manfaat dan faedah besar, ya. Sebab kalau seandainya yang pertama tidak dikabulkan, rupanya memang sudah dicatat di takdir di Lauhil Mahfuz bahwa anak kita tidak sembuh dengan wasilah doa-doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang kedua. Apa itu? Wa imma an yuddakharaha lahu fil akhirah. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menyimpan doa-doa kita untuk mengangkat derajat kita di akhirat. Makanya para ulama salaf terkadang mereka ketika berdoa justru jangan sampai dikabulkan. Banyak para ulama salaf meminta kepada Allah Azza wa Jalla ketika mereka berdoa justru sebaliknya jangan dikabulkan di dunia, tapi mereka meminta bahwa pengabulan itu di akhirat. Karena bagaimanapun wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik pengabulannya. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithluha. Atau yang ketiga, boleh jadi anak kita mungkin ketika didoakan sembuh tidak sembuh. Usaha kita sudah berdoa tetap saja kemudian tidak lancar. Ataupun mungkin boleh jadi penyakit yang ada di badan kita ini tidak kunjung sembuh, padahal kita terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala hindarkan dia dari keburukan yang semisalnya. Artinya kalau seandainya Allah mengabulkan doa kita, kemudian kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, boleh jadi pengabulan itu tidak lebih baik dibandingkan bahaya yang harusnya dihindarkan dari diri kita. Contoh umpamanya, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rizki ini supaya dilimpahkan rizkinya, supaya dilancarkan pekerjaannya, supaya dibanyakkan untungnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan. Atau mungkin kita yang belum punya rumah berdoa supaya minta punya rumah, tidak pun dikunjung-kunjung kabulkan, tidak juga, rumah masih ngontrak saja. Satu hari kemudian dia naik motor untuk bekerja, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan nyawa kita. Tidak ada satu pun cacat di badan. Mungkin kendaraan ringsek. Lah begitulah cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Kita dihindarkan dari kecelakaan, tetapi kita tidak dikabulkan ketika meminta rizki. Boleh jadi ketika Allah kabulkan tuh, kita minta rumah, tiba-tiba kita kecelakaan, rupanya rumah itu pula dijual untuk mengobati kita dan tidak sebanding dengan bahaya yang kita hadapi. Begitulah Allah Subhanahu wa taala ketika mengabulkan doa itu, ada hikmah di dalamnya, ada karunia di dalamnya, dan ada keadilan di dalamnya. Semua ada hikmahnya. Karena terkadang ikhwatu fiddin, ada orang miskin itu sengaja Allah tidak buat kaya, sebab kalau dia kaya bisa saja dia melampaui batas. Sebagaimana Allah mengatakan, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Terkadang manusia mudah melampaui batas apabila dibentangkan kepadanya dunia. Atau boleh jadi orang kaya, dia tidak dimiskinkan, sebab kalau miskin dia bisa kufur. Atau mungkin orang sakit sengaja tidak disehatkan, boleh jadi ketika dia sehat bertambah pula maksiatnya. Atau sebaliknya, semua ada hikmah, karunia dan keadilan, dan Allah lebih paham kondisi kita dibandingkan kita sendiri. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah tahu maslahat hamba-hamba yang diciptakannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ulama mengatakan bahwa
Kenapa kemudian di antara doa-doa kita ini tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Rupanya di sana ada syarat-syarat yang menjadikan kenapa doa kita ini mudah diijabah. Boleh jadi ketika kita berdoa kita tidak memenuhi syarat-syarat itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak lekas mengijabah doa kita. Lalu apa syarat-syarat? Ini yang kita akan sebutkan secara ringkas. Yang pertama, jangan berdoa kecuali kepada Allah. Nabi SAW menasihati Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau minta, minta kepada Allah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Betapa banyak ikhwan kelakuan orang-orang awam ini. Apabila ada masalah itu bukan dikeluhkan kepada Allah, dikeluhkan pula kepada Facebook, kepada Instagram, kepada medsos. Ini wasilah-wasilah seperti ini tidak mungkin mengabulkan doa kita. Kalau ada masalah, keluhkan kepada zat yang membuat masalah, karena dia yang menurunkan masalah, dia yang akan mengangkat masalah. Kenapa kemudian mengeluh kepada makhluk? Tidak ada gunanya. Seandainya satu dunia akan mendatangkan manfaat kepada kita, kalau Allah tidak catat, tidak mungkin terjadi manfaat itu, karena semua ditakdirkan Allah Azza wa Jalla. Minta kepada Allah, ini yang pertama. Yang kedua, an yatawassal ila Allah bi ahadi anwa'it tawassul al-masyhur. Bertawassullah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawassul yang disyariatkan tentunya. Seperti apa tawassul yang disyariatkan? Bertawassullah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dan itu yang dilakukan Nabi SAW. Cari nama-nama ismul azam, nama-nama Allah yang agung, sebut dalam doa kita. Seperti ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabb, ya Allah, Allahumma, dan begitu seterusnya. Karena itu bentuk tawassul dalam berdoa. Yang kedua, tawassul dengan amal saleh. Makanya kenapa Rasul sampai mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah, jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Boleh jadi yang kecil itu lebih diterima dan ikhlas dibandingkan yang besar. Ingat satu kisah dahulu, ada seorang raja ingin membangun masjid dari dananya, dan kalau sudah jadi masjid itu ingin diberi nama-nama dia. Akhirnya kemudian dia kerahkan pasukannya, buat masjid ini dananya, jangan sampai ada satupun orang yang menyumbang kepada masjidku, sebab kalau sudah jadi masjid ini akan aku berikan atas namaku. Akhirnya kemudian dibangunlah masjid itu. Sang raja bermimpi. Setelah kemudian masjid itu jadi, kemudian pelang nama dia sudah terpampang di masjid itu, dia bermimpi. Dalam mimpinya rupanya nama dia terhapus dalam pelang masjid itu, dan nama yang tergantikan oleh nama seorang wanita tua. Kemudian dia terbangun kepada mimpinya. Kemudian dia katakan kepada prajuritnya, lihat pelang masjid, masih atas nama aku atau sudah atas nama orang lain? Ketika dilihat, rupanya masih atas nama dia. Alhamdulillah, hanya sekedar mimpi. Besoknya bermimpi dengan mimpi yang sama. Kemudian dia utus lagi prajuritnya, tetap masih pelang atas nama dia. Sampai 3 kali dia bermimpi. Akhirnya dia ngomong sama prajurit, cari nama wanita itu yang mengganggu mimpiku. Jangan-jangan ada uang dia yang masuk ke masjidku, aku akan kembalikan. Dicarilah wanita itu, rupanya wanita itu wanita tua, wanita miskin, wanita fakir. Dipanggil di hadapan sang raja. Kemudian kata khalifah ini, kata sang raja ini, wahai ajuz, wahai wanita tua, sebutkan berapa uang yang kau berikan kepada masjidku, aku akan kembalikan. Boleh jadi kau memberikan kepada salah satu tukang bangunan yang aku suruh membangunnya. Kata wanita ini, wahai khalifah, boro-boro aku akan menyumbang masjidmu yang indah, yang megah. Aku selalu jalan di hadapan masjidmu, aku puji masjidmu, tidak ada satu dirham pun masuk ke masjidmu. Demi Allah, dia bersumpah-sumpah, dia tidak pernah menyumbang. Kemudian dia teringat, tapi aku pernah menolong salah satu kuda. Di situ ada kuda yang digunakan untuk mengangkat material bangunan. Kuda itu terikat. Di depannya ada tempat minum. Kemudian kuda itu mau minum tetapi tidak bisa. Kenapa? Karena kakinya tidak sampai ikatannya itu. Akhirnya wanita itu lewat di situ, kasihan kepada kuda yang kehausan, kemudian dilepas.
Akhirnya kuda itu minum dan terselamatkan dari kematian. Dari sini kata sang raja, subhanallah, engkau melakukan hal ini dengan ikhlas sementara aku lakukan dengan riya. Kemudian sang raja mengatakan, sang khalifah ini mengatakan, hapus namaku, kasih nama wanita ini, karena dia lillahi ta'ala, memang berinfak untuk Allah azza wa jalla. Terkadang amalan kecil itu pula yang diterima. Lah amalan-amalan kecil ini jangan pernah diremehkan, karena bisa saja amalan-amalan kecil itu justru kita bisa gunakan untuk tawasul. Karena tawasul itu kan dengan amalan yang paling ikhlas yang pernah kita lakukan, sebagaimana kisah 3 orang yang terjerembab dalam gua itu. Semua bertawasul dengan amal saleh, akhirnya terselamatkan dari gua. Kemudian yang ketiga, bertawasul dengan orang saleh. Walaupun ini menjadi khilaf para ulama. Ketika kita datang kepada orang saleh meminta doa, sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya. Tapi ada yang mengatakan tidak boleh, dan hukumnya hanya boleh saja, jawaz. Kenapa? Karena bagaimanapun sebaik-baik doa adalah doa yang kita panjatkan sendiri, bukan doa yang kita minta orang berdoa untuk kita. Makanya ulama hanya menghukumi boleh saja, masyarul muslimin, tapi ini boleh untuk tawasul. Dari sini kita tahu bahwa syarat yang kedua kalau ingin cepat dikabulkan, bertawasullah dalam berdoa. Ini yang kedua. Yang ketiga, tajannubul isti'jal, jauhi kata-kata yang menunjukkan ketergesa-gesaan kita berdoa. Dengan cara apa? Dengan cara dia mengatakan da'autu rabbi falam yastajib. Wah, aku sudah banyak berdoa, berkali-kali aku berdoa, tapi tak kunjung pula dikabul-kabulkan. Justru kata-kata ini yang menjadikan doa kita tidak akan diterima. Dan itu banyak di masyarakat. Alah, aku sudah banyak berdoa Ustaz, tak juga dikabul-kabulkan, tetap aja aku seperti ini katanya. Itu istijal namanya. Doa itu tidak ada ruginya. Tadi kan sudah saya katakan bahwa kalaupun Allah tidak kabulkan, bukan berarti doa tidak diterima. Doa itu tetap dikabulkan. Kita lihat dalam surah Al-Anbiya, ada di situ 4 nabi yang disebutkan oleh Allah azza wa jalla, semua berdoa kepada Allah. Nuh alaihi salam, kemudian Nabi Musa alaihi salam, kemudian Nabi Zakaria alaihi salam, dan Nabi Yunus alaihi salatu wasallam, disebutkan semua dalam surah Al-Anbiya. Dan mereka semua berdoa, dan Allah katakan fastajabna, Allah kabulkan. Artinya tidak ada doa yang tidak dikabulkan, semua doa dikabulkan. Tetapi cara pengabulannya ada 3 perkara yang saya sebut di mukaddimah tadi. Maka jangan tergesa-gesa dalam pengabulan. Kemudian juga yang kelima, jangan sampai kita berhusnudzon, bersuudzon kepada Allah, tapi berhusnudzonlah kepada Allah. Artinya ketika kita berdoa itu kita harus yakin bahwa doa-doa kita itu diijabah. Kenapa demikian? Karena Rasul yang mengatakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan engkau yakin Allah akan mengijabah kita. Kalau dalam hati kita tidak yakin bahwa Allah tidak akan mengijabah kita, justru itu yang tidak akan diijabah. Kalau kita tidak yakin, justru ketidakyakinan itulah penghalang doa. Jadi ketika berdoa betul-betul kita yakin Allah mengabulkan doa kita. Walaupun tidak di dunia, yakin di akhirat Allah akan kabulkan doa kita. Dan semua ada kebaikannya. Tidak ada doa yang tidak ada kebaikannya. Semua doa itu ada kebaikannya, karena doa sendiri adalah ibadah. Kemudian yang nomor 5, hudurul qalbi fayakunu da'i hadirul qalbi mustash'iran azamata man yad'u. Harus menghadirkan hati. Berdoa itu kan harus menghadirkan hati. Kita ini seorang hamba, dan hamba itu artinya kita manusia yang paling lemah di hadapan Rabb yang paling kuat. Kita manusia yang paling fakir di hadapan Rabb yang paling kaya. Dialah ala kulli syai'in qadir. Lihat di sekeliling kita bagaimana nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak. Terkadang kita merasa mengecilkan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sesuatu yang sangat baik, ikhwatu fiddin. Kenapa? Walillahi masalul a'la. Terkadang kita memberikan proposal kepada orang untuk supaya orang itu memberikan sesuatu kepada kita. Kita menghinakan diri di hadapan manusia, memuji-muji dia. Terkadang ya sok gimana, lemas, kemudian juga badannya muka-muka kasihan kan, supaya dikasih kan. Kenapa kepada makhluk saja kita mengemis seperti itu, tapi kita tidak bisa mengemis kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah banyak Allah berikan kepada kita. Sampai ada seorang laki-laki datang kepada Ibrahim ibn Adham, mengeluhkan soal usahanya, asyik bangkrut saja.
Kata Ibrahim bin Adham, bagaimana kalau seandainya lidahmu kau potong? Aku beli 100 dirham. Aku beli 100 dirham. Kata dia, tidak mau ya Syekh. Kalau begitu congkel matamu. Aku beri 100 dirham juga. Dia mengatakan, tidak mau ya Syekh. Kalau begitu potong tanganmu, aku beri 100 dirham. Enggak mau Syekh. Kalau begitu cabut otakmu, aku beri 100 dirham. Semua anggota badannya disebutkan. Kata Ibrahim bin Adham, sungguh engkau itu kaya karena banyak dirham yang ada di badanmu. Terkadang kita lupa bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu banyak Allah berikan kepada kita. Makanya kenapa Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Kemudian juga di antara syarat doa yang disebutkan para ulama adalah al-i'tirafu bidzambi wal isti'aru minhu wal i'tirafu bin ni'mati wasyukri 'alaiha. Akui kita ini banyak dosa seperti Nabi Adam. Ingat doa Nabi Adam pertama kali berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mengakui dosa-dosanya kan, Rabbana zalamna anfusana. Itulah doa Nabi Adam, ya Rabb kami menzalimi diri kami. Jadi ingat dosa dulu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diampuni dosa-dosanya. Jadi di sini di antara syaratnya adalah akui kita ini hamba yang banyak dosanya. Setelah itu mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting ini malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam, mudah-mudahan. Karena bagaimanapun tanggal-tanggal ganjil itu bisa saja itu malam Lailatul Qadar dan bisa saja ini malam Lailatul Qadar, siapa yang tahu? Oleh karena itulah maka ini di antara auqatul ijabah namanya, waktu-waktu ijabah. Karena di antara doa itu kenapa cepat dikabulkan? Bukan hanya lafaz doanya, bukan hanya sekedar orang yang berdoanya, tapi juga ketika bertepatan dengan waktu dan tempat-tempat berdoa, terkadang perkara itu yang bisa mempercepat pengabulan doa. Seperti mamanya doa di antara azan dan qomat, itu kan mustajab. Doa di hari Jumat di antara dua khatib ketika berkhutbah, di antara selang-selang dua khutbah, ada yang mengatakan setelah asar sampai waktu ghurub atau waktu maghrib, itu juga mustajab doa. Lah salah satunya juga sepertiga malam akhir. Coba kalau kita bisa gabungkan, sepertiga malam akhir itu waktu mustajab, malam Lailatul Qadar itu waktu mustajab, kita gabungkan tuh, berarti mustajab luar biasa. Dan doa yang harus kita doakan seperti yang tadi Imam juga menyebutkan dalam kunut witir, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Inti kandungan doa yang diajarkan Rasul kepada Aisyah ini adalah meminta ampunan kepada kita, supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menghilangkan dosanya. Karena al-afu berbeda dengan kalimat istighfar. Kalau istighfar itu sering-sering saya ulang-ulang, Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa kita di dunia, dan Allah tidak akan mengazab dosa-dosa kita di akhirat, tapi dosanya masih ada pada diri kita. Tapi kalau kalimat afu itu betul-betul dosa kita dihilangkan. Seperti orang yang baru pulang dari haji, kayaumin waladathu ummuhu, seperti anak yang baru dilahirkan, tidak ada dosa kan anak itu. Dan itu Nabi SAW mengatakan, man qama Ramadan, man qama lailata qadrin imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya kalau memang malam ini adalah Lailatul Qadar, kemudian kita meminta ampunan kepada Allah dan Allah ijabah, maka besok itu kita tidak punya dosa lagi. Itu maksudnya. Ini luar biasa ikhwan. Memulai dari awal lagi, seperti bayi yang baru dilahirkan, kalaupun Allah takdirkan kita meninggal, berarti meninggal tanpa dosa. Dan ini sesuatu yang luar biasa, keistimewaan yang diajarkan para ulama. Dan sebagai faedah terakhir, sering saya ulang-ulang bahwa Ramadan secara umum adalah syahrul doa, bulan tempatnya kita berdoa. Berdoa apa saja ikhwan, baik ketika antum di masjid, baik ketika di rumah, baik ketika di pasar, baik ketika di jalan, baik ketika di kendaraan, baik di keramaian, baik di sendirian, berdoalah kepada Allah. Kan doa itu banyak, meminta kebaikan kepada diri kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada tetangga kita, kepada kaum muslimin, meminta agar usaha kita baik, halal, meminta agar badan kita disehatkan, atau lebih daripada itu meminta akhirat, meminta sorga, meminta kenikmatan, dan begitu seterusnya. Doa ini banyak, dan ini waktunya berdoa.
Karena ayatul istijabah doa itu, ayat tentang pengabulan doa itu ada terselip di ayat-ayat yang bercerita Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini terselip di antara ayat-ayat Ramadan. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku ya Muhammad, katakan aku dekat. Aku yang mengabulkan setiap doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyu'minu, berimanlah kepadaku. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat doa ini terselip di ayat-ayat Ramadan. Artinya para ulama mengatakan Allah itu dekat di Ramadan atau di luar Ramadan, tapi di bulan Ramadan, terutama di tanggal-tanggal ganjil, itu lebih dekat lagi dengan hamba-hambanya. Maka ini waktu yang tersisa dari ujung Ramadan, hanya tinggal beberapa hari saja. Jangan terlewatkan Ramadan begitu saja. Perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk khairat dunya wal akhirat, kebaikan kita dunia kita dan akhirat kita. Wallahu a'lam. Dan nasihat singkat bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.